Jadi kita amat sangat tahu ya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Cuma kita mengikuti pendapat yang tadi yang sudah kita sebutkan itu najis walaupun bulunya, karena kita hidup di negeri Indonesia ini yang mayoritas madhab penduduknya, rakyatnya itu dari Sabang sampai Merauke adalah bermadhab Syafi'i, supaya tidak terjadi permasalahan dan kegaduhan ya. Ya, para ulama itu mewasiatkan kepada kita semuanya, bukan para ulama Indonesia, bahkan para ulama di luar Indonesia itu, para ulama zaman dulu, para imam-imam kita itu mewasiatkan kita itu kalau bermadhab mengikuti, hendaknya menyesuaikan dan mengikuti madhab mayoritas penduduk di mana tempat kita tinggal. Penduduknya apa? Madhabnya. Ikuti itu saja. Selama madhab itu madhabu ahli sunnah wal jamaah. Madhab fikih ahli sunnah wal jamaah itu ada 4: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Tinggal pilih. Di Indonesia ini mayoritasnya adalah Syafi'iyah. Jadi kita ikuti itu saja. Kalau kita belajar ke Saudi, Saudi itu madhabnya Hambali, Pak. Kalau kita mahasiswa di sana terus lulus pulang ke Indonesia, jangan dibawa madhab Hambali ke sini. Wah, bisa perang. Oke, menyesuaikan saja. Termasuk orang Saudi kalau ke Indonesia pulang ke sana, ya jangan bawa madhab Syafi'i ke sana. Maksudnya diterapkan di sana. Sudah kembali ke asalnya saja. Madhab Hambali ya balik ke Saudi ya Hambali. Kita di Maroko, Maroko itu Maliki, Pak. Ya Maliki. Kalau kita belajar jadi mahasiswa di Maroko, pulang ke Indonesia jangan bawa Maliki ke sini. Makanya di sini contoh menempatkan falsafah orang Jawa itu, ini bagus ini, orang Jawa itu memang pinter. Falsafah orang Jawa itu benar tapi belum tentu benar tapi belum tentu benar gitu loh. Benar tapi belum tentu tepat. Makanya misalnya ada syekh dari Saudi ya, berkunjung ke Indonesia kemarin, itu ada Syekh Imam Masjid Nabawi, ya kan? Kemarin berkunjung kemana? Ke Indonesia. Waktu beliau itu mengimami sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta, beliau jadi imam dan khatib. Beliau ketika membaca Al-Fatihah, suratul Fatihah itu basmalahnya dikeraskan. Saya punya videonya. Padahal ini syekh dari Saudi. Di mana Saudi itu madhabnya Hambali. Basmalahnya disirkan, dipelankan sebenarnya. Makanya jenengan kalau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi misalnya itu basmalahnya enggak diperdengarkan. Tapi baca basmalah cuma dilirihkan. Tapi beliau ketika ke Indonesia diperdengarkan, Pak, dikeraskan. Kenapa? Karena beliau sangat tahu bahwa Indonesia itu madhabnya Syafi'i. Kalau nggak dikeraskan bahaya, berpotensi menimbulkan fitnah. Loh iki baca basmalah enggak? Dikira masyarakat nggak baca basmalah. Kalau basmalah nggak dibaca dalam arti tidak dibaca ya, bukan didirikan. Karena kita tidak bisa mengontrol orang awam. Orang awam mengira bahwa imamnya tidak baca basmalah itu karena nggak didengarkan, itu nggak bisa dikontrol. Nanti berpotensi menimbulkan fitnah dan kekacauan. Maka seperti ini hikmah beliau itu dikeraskan basmalahnya. Tapi nanti beliau kembali ke Madinah, kan beliau itu imam resmi Masjid Nabawi, kan? Anaknya Syekh Ali Al-Hudhaifi Al-Hafidh. Itu Ahmad bin Ali Al-Hudhaifi itu ketika kembali ke Saudi, basmalahnya kembali dipelankan. Ke Indonesia dikeraskan. Itu makanya pentingnya kita itu punya hikmah dan punya pemahaman ya. Itu yang kadang mungkin sebagian kaum muslim itu tidak paham seperti ini. Jadi ada yang berpahaman benar itu pasti tetap selalu benar gitu. Padahal falsafah Jawa itu benar belum tentu benar. Benar itu belum tentu benar, belum tentu tepat gitu. Tapi ada orang yang ngotot benar itu harus selalu tepat, itu salah. Maka saran saya itu kalau di Indonesia ini sudahlah kita ngalah saja. Basmalah kita keraskan, misalkan
Kan toh itu nggak salah juga kan? Salah mboten? Nggak salah Pak. Dikeraskan itu mesti nggak salah. Walaupun dilirihkan juga nggak salah, tapi masyarakat kita itu udah biasa imam itu Bismillahirrahmanirrahim, biasa gitu. Daripada jadi apa? Masalah. Jadi menimbulkan berpotensi, walaupun tidak mesti bermasalah, tapi berpotensi bermasalah, yang itu kita hilangkan saja.